Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Ardian Saputra, NIM 2013601002 akan menjelaskan sedikit tentang dialek-dialek bahasa Arab. Berawal dari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada para sahabatnya, para keluarganya, para masyarakatnya, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah menggunakan bahasa Arab. Dialek, menurut para ahli, adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam satu rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan dalam ucapan, dalam bacaan, dan lain sebagainya. Faktor terjadinya dialek dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki adat istiadat pemikiran yang berbeda-beda. Contoh, pemikiran dan adat istiadat yang ada di Irak sudah tentu berbeda dengan adat istiadat dan pemikiran yang ada di Iran. Berbeda juga yang ada di Oman, berbeda juga yang ada di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan lahjah Arabiyah, baik secara personal maupun sosiokultural. Contoh, seperti kalimat qahwah. Dalam tulisan, qahwah menggunakan qaf, tapi ketika orang Mesir mengatakan qahwah, itu diganti dengan huruf ghaf, jadi ghahwah. Nah, dari berbagai lahjah itu, maka timbullah beberapa lahjah atau macam-macam lahjah yang kita kenal, seperti lahjah Al-Kishiyah misalnya. Lahjah Al-Kishiyah adalah bentuk perubahan qaf khitab muannas dalam waqaf menjadi shin. Misalnya, kata biki dibaca bikaish dan kata alaiki dibaca alaiksh. Lahjah semacam ini hanya digunakan untuk ketika wukuf. Nah, di situ kita melihat perbedaan yang seharusnya tidak ada sinnya, tapi karena diwakafkan maka ada suara-suara yang menunjukkan bahwa itu adalah huruf shin. Selanjutnya ada lahjah, yang mana lahjah ini bernama lahjah al-qasah, adalah perubahan qaf khitab muzakkar menjadi sin. Misalnya, kata alaika dibaca alaiksh, kata minka dibaca minkas. Al-qasas merupakan wujud perubahan bacaan qaf khitab menjadi sin. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada qabilah Rabi'ah dan qabilah Muhdar. Jadi lahjah ini hanya berada pada dua kabilah tersebut. Selanjutnya ada lahjah al-an'anah. Lahjah al-an'anah adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya kata aslama menjadi kalimatnya aslama, yaitu diganti alif menjadi ain dengan arti yang sama. Kita dapat menemukan ini di lahjahnya orang-orang Tamim, bahasa Qais, As'ad, dan juga Mesir. Selanjutnya ada lahjah al-fahfahah. Lahjah al-fahfahah adalah perubahan ha menjadi ain. Misalnya kata tahu menjadi tahu dengan makna yang sama. Harisatun menjadi arisatun dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Jawa. Selanjutnya ada juga lahjah al-waqaf. Misalnya kata alaikum, berubah
yang berarti orang-orang yang berasal dari suku Makassar dan menjadi bahasa dengan makna bersama maknanya sama-sama orang yang berasal dari suku Makassar. Penggunaan lahjah ini sulit hanya ditemukan pada bahasa Oman. Tapi perbedaan lahjah-lahjah yang bisa bersatu pertama dengan adanya karena sebelum-sebelumnya mereka terjadinya berbagai pergesekan, muncullah suatu yang banyak mereka pergunakan, yaitu bahasa-bahasa Arab Fushah. Dengan demikian bahasa Arab Fushah merupakan lingua franca bagi para sastrawan dari kabilah-kabilah Arab seluruhnya, yang dipergunakan untuk menyusun syair dan mengungkapkan isi hati pada acara-acara resmi seperti khutbah, pidato, dan lain sebagainya. Namun, kita bisa mengatakan bahwa dialek Quraisy memiliki andil besar dalam membentuk karakteristik bahasa Arab Fushah, sebab kita tidak pernah mendapat kaidah-kaidah dialek Quraisy yang berbeda dengan bahasa Arab Fushah, kecuali dalam hal mengucapkan hammah, di mana bahasa Arab Fushah mengambil bunyi hamzah dari dialek Tamim. Jadi, dialek-dialek bahasa Arab itu banyak sekali. Bahkan yang kita kenal sekarang ada bahasa Arab Fushah, ada bahasa Arab dan Amiyah. Tetapi dari berbagai banyaknya bahasa-bahasa Arab itu dikumpulkan dan digabungkan supaya tidak ada pergejolakan, supaya tidak ada perselisihan, maka diangkatlah bahasa Arab yang kita kenal sekarang, yang banyak digunakan sekarang ketika kita bertemu di forum-forum besar, yaitu menggunakan bahasa Arab Fushah. Sampai kita mengenal pada tanggal 28 Desember ada yang namanya bahasa Arab, Hari Bahasa Arab Internasional, yaitu bahasa Arab Fushah.